Hanya penipu pembohong yang takut diskusi argumentasi. Nah, tuh. Penipu sama pembohong takut faktanya dibongkar, takut datanya dilawan, ngecap-ngecap orang suka-sukanya, itu namanya penipu pembohong. Kalau kalian takut diskusi. Algogi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijaih Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini bukan tentang Manguni ya, ini tentang Kemenkes. Ya, kemarin Kemenkes itu bikin live Instagram. Nih, ada live-nya nih. Ya, ada Dr. Elizabeth Sipayung SPPD dan ada hostnya itu. Ya, mereka selalu begini. Mereka selalu diskusi searah, monolog. Ya, diskusinya searah gitu. Ini sebetulnya bukan diskusi, pembenaran, promosi, iklan. Kalau ilmiah, saintifik itu boleh ada perdebatan, argumentasi itu boleh dari dulu. Dari dulu Kemenkes begini modelnya. Nah, pertanyaannya adalah yang begini nih ada dananya nggak sih? Ayo, kira-kira mereka melakukan ini ada dananya nggak? Ada anggarannya nggak? Kalau gue ngelihat ada kayaknya. Ya, menurut kalian ada nggak? Nah, terus mau dibuat nih nyamuk baik, Wolbachia, mana ada nyamuk baik? Aduh, dari kecil kita tahu nyamuk itu tidak baik. Ini mau nyamuk baik, apa dari mana baiknya nyamuk? Kalian yang ngomong nyamuk baik, taruh di rumah kalian, taruh di gedung kalian, mau? Dari dulu obat anti nyamuk ada. Ini logika apa ini? Dan ini ya guys, akhirnya gue ngeliat ini gemes gue gitu. Tuh gue komentar itu, jangan cuman monolog dong, dialog, nggak ditanggepin. Ya, gue yakin tuh ada berapa orang itu yang nonton. Itu gue yakin juga orang-orang dia juga. Karena kalau yang anti sama mereka tuh, itu pun sebagian cuman. Karena banyak juga yang anti mereka yang komentar. Karena mungkin ada anggarannya guys, jadi mereka monolog begitu. Akhirnya ini gue screenshot, gue taruh di Instagram gue dengan caption begini. Dari dulu monolog, tapi menolak dialog. Tidak pernah berani diskusi dua arah dengan ahli yang menolak pernyataan mereka. Iya, nggak pernah mau. Yang menolak pernyataan mereka atau berseberangan dengan pernyataan mereka itu banyak. Ada gitu. Tapi mereka menolak untuk dialog. Mereka maunya monolog aja. Ini yang ngeselin anjir. Ngeselin. Ya mungkin karena ada anggarannya tadi ya guys. Susah kalau sales mah. Iklan akhirnya. Sales. Mau gimana nih? Klaim sepihak bahwa kalau berbeda dengan mereka sebagai penyebar hoak. Ya, pokoknya kalau yang pendapatnya berbeda sama mereka akan dikatakan hoax. Aduh, itu kemarin ada tuh si Elizabeth nih ngomong. Jujur aja kalian, ini ada anggarannya nggak nih? Ayo, ada anggarannya nggak nih? Orang-orang kayak mereka nih nggak ada anggaran, mau ngomong begini. Hah? Terus langsung nuduh-nuduh orang penyebar hoax, kayak kucing lah. Aduh. Lalu mereka mengaku manusia paling berakal sehat. Iya, di mana akal sehatnya? Di mana akal sehat mereka begini? Ini orang berakal sehat tahu mereka sales. Terus mereka bilang mereka memikirkan kesehatan rakyat.
Terus kita mau percaya? Ini loh, Kemenkes sarang mafia udah terbukti. Udah terbukti Kemenkes sarang mafia. Terus mereka merasa paling berakal sehat. Di mana akal sehatnya mereka? Emang benar kata Om Rocky Gerung, ijazah itu tidak menunjukkan orang pernah berpikir. Mereka ijazah itu cuma nunjukin lu pernah kuliah, itu aja. Kalau mikir, ya begini. Mikir kagak. Gimana ada ceritanya nyamuk baik. Dan andai kata mereka memang berpendapat nyamuk itu baik, diskusi dua arah dong. Ada juga ahli-ahli yang menolak pendapat mereka. Kenapa yang menolak langsung dicap hoax, dicap hoax? Di mana akal sehat kalian, wahai dokter-dokter sales? Mengaku mengedukasi tapi takut diskusi itu artinya membodohi. Nah, tuh. Ngomongnya kita edukasi masyarakat. Itu bukan edukasi, membodohi. Karena kalian menolak pendapat yang berbeda. Itu namanya membodohi, bukan diskusi, bukan mengedukasi itu. Kebenaran tidak pernah takut argumentasi. Iya. Itu gue sepakat banget nih. Ini dari dulu gue bilang. Gue ini cuma lulusan SMA, tapi yang namanya kebenaran tidak pernah takut argumentasi. Lu bukan nabi, ini cuma ilmu sains. Ini bukan tentang ilmu keimanan. Agama aja masih diperdebatkan kok, apalagi saintifik. Orang debat agama aja banyak, apalagi debat saintifik. Ini kalian menolak perdebatan, kalian menolak argumentasi. Berarti kalian ini membodohi kalau menurut gue. Hanya penipu pembohong yang takut diskusi argumentasi. Nah, tuh. Penipu sama pembohong takut faktanya dibongkar, takut datanya dilawan, ngecap-ngecap orang suka-sukanya. Itu namanya penipu pembohong. Kalau kalian takut diskusi argumentasi, itu namanya penipu pembohong. Ingat, gak semua rakyat bodoh, itu gue tulis. Kalian seenak-enaknya aja main-main begitu. Dan akhirnya guys ya, setelah mereka live, gue juga live. Nanti kalian tonton ini video live gue di Instagram tuh. Captionnya dulu deh. Nih captionnya. Itu gue tag itu, Kemenkes RI. Mana dokter Seles Kemenkes RI, Dokter Intan Rahmita, itu gue tag itu. Tag yang lain guys, biar mereka tahu bahwa tidak semua rakyat Indonesia itu bodoh. Nanti kalian tonton deh. Ini habis gini kalian tonton. Iya, mereka selalu monolog begitu. Mereka selalu apa ya? Yang tadi gue udah bilang gitu. Mereka mengaku paling berakal sehat, mengaku paling pintar tapi takut diskusi. Iya, kalian pintar membodohi atau pintar mengedukasi? Kalau edukasi itu terima dong yang berbeda pendapat. Perbedaan pendapat, kalian ingat, kalian ini bukan agama gitu. Agama aja masih diperdebatkan, apalagi saintifik. Jangan memaksakan ilmu kalian terus ngecap orang lain hoax. Coba sebut nama gue gitu. Ayo kita berhadapan di hukum. Berhadapan di mana aja jadi. Karena gue yakin gue benar. Kebenaran itu nggak pernah takut, argumentasi nggak pernah takut. Kalian jangan merasa paling benar kalau kalian tidak takut untuk diskusi. Nah gitu aja guys, kalian tonton live gue di IG gue, terus kalian komentar ini Seles, dokter-dokter Seles Kemenkes, anjir monolog mulu. Gue share ini guys, nggak semua rakyat Indonesia bodoh. Ya, kita harus melawan kalau memang narasi mereka ngecap hoax. Siapa yang kalian cap hoax? Ilmuwan, kalian yang paling benar gitu. Buktiin, jangan cuma bacot di medsos lu. Dah gitu aja dari gue minta maaf dari kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaw wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, gue tunjukin video live gue di IG ya, lu tonton dah nih. Halo guys. Siapa yang tadi nonton apa namanya? Dokter Seles Kemenkes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gue yakin penontonnya juga mereka sendiri tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gue yakin yang nonton mereka sendiri tuh. Akun-akun mereka sendiri. Ya, supaya anggarannya cair mungkin. Ya kan? Live sendiri, ngomong sendiri, yang nonton mereka sendiri. Kan cuma akun. Kocak. Dokter Seles Kemenkes itu kocak. Nanti kalau kita keras dibilang apa? Nggak berakal sehat. Kita lembut nggak ditanggepin. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepihak banget gitu.
Sepihaknya sepihak banget. Jangan-jangan yang nonton juga mereka-mereka sendiri. Mana mereka? Aduh. Terus mereka ngecap gitu, yang nggak sepaham sama mereka hoax. Lo kalau hoax laporin, ya kan? Kalau hoax laporin, nggak berani ngelaporin, nggak berani nyebut nama. Sebut nama gue gitu. Sebut nama gue kalau emang lu bener. Kita buktiin. Kita kurang apa Kemenkes kita datengin. Kita minta baik-baik. Baik-baik nggak bisa dikerasin ya. Nggak berani diskusi. Jangan-jangan yang nonton mereka itu, ya kan tadi kita juga ada masuk tuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan juga ada masuk tadi. Jangan-jangan yang nonton akun-akun mereka juga itu. Iya, supaya ayo kita live. Ada anggarannya nggak live itu? Gue nanya, live itu ada anggarannya nggak kira-kira? Ya. Terus kita nggak mau curiga gitu. Lo apa dia jadi korupsi anjing? Apa dia dikorupsi? Emangnya mereka mikiri kesehatan kalian? Oh, masa iya mereka memikirkan kesehatan rakyat? Enggak lah, mereka mikirkan gimana caranya mereka hidup enak itu. Kalau mereka memikirkan Twitternya hilang ya, iya ada yang melaporkan surat resmi mereka mengatasnamakan pemerintah. Iya, nanti gua angkat ya, Iya, Twitter gue dilaporin ya, tapi ya begitu, dikira gue bakal dibungkam gitu. Enggak lah, nggak bisa bungkam gue. Mau bungkam gue gampang sih, matiin gue gitu aja. Iya, mau bungkam gue gampang, matiin. Iya, kalau gue mati, tapi nggak juga kebungkam gue ya kalau gue mati. Video gue tersebar luas, alhamdulillah. Rakyat udah ayo cerdasin rakyat, semangat gitu. Semangat cerdasin rakyat. Jangan terlalu takut untuk bersuara benar. Gue ini sebenarnya lagi ngedit, cuman ngelihat itu tadi gue terpanggil juga gitu. Nggak ngopi kalau nggak ngopi gue nggak kenal handphone, nggak kenal dunia. Kalau gue nggak ngopi, nggak kenal handphone, nggak kenal dunia, nggak kenal elu, nggak kenal semua gue. Buta gue langsung, mana kopi dulu gitu. Jadi kalian nggak usah nanyain gue kopi gitu. Salah kalian nanyain sama sesuatu yang emang udah paling deket sama gue. Ya jadi yang mau bungkam gue orang-orang yang manggil gue Habib. Gue paling enak dipanggil Habib. Gue babe woi. Udah selesai tadi. Ya begitu aja. Nih gue tunggu, mana dokter sales Kemenkes? Nggak ada yang berani. Si Ening, Adam Prabata, Intan, mana? Nih gue sebut nama kalian. Gue aja nih, Ngabila. Aduh, tuh. Tunggu aja lu. Selama gue masih hidup lu nggak bakal bisa monolog yang enak, nggak. Selama kalian menutup pintu diskusi, gue akan selalu barbar. Tapi kalau kalian mau diskusi, ayo diskusi baik-baik. Dengan data dan fakta. Ayo. Kalau gue salah, penjara gue. Enak nggak? Kalau gue nih salah, penjara gue. Penjara. Alvin, ya itu. Kalau gue salah. Kalau kalian salah nggak perlu penjara deh, nggak perlu penjara. Cukup rubah aja kebijakan kalian. Enak kan itu? Mereka terus bikin live begitu, lu kira rakyat udah bodoh? Kagak bodoh rakyat nih. Kalian bikin live begitu Kemenkes, kira-kira nggak ada anggaran itu? Adalah. Supaya anggaran itu jalan. Teman-teman kalian masuk ya di live ini ya, masuk ya. Ini ada sedikit uang kopi, uang rokok buat kalian. Rame lah. Itu pun begitu cuma 90 orang yang nonton tadi. Gua masuk tadi. Masa iya? Akun Kemenkes begitu doang?
Woi, Kemenkes kalau milih buzzer yang rada kerenan dikit gitu. Ya. Waalaikumsalam, lagi Gedung Juang Jakarta be. Siap, selamat berjuang. Selamat berjuang, selamat berjuang, selamat berjuang. Makasih banyak lu be, udah mewakilkan kita semua. Capek banget sama drama para tikus-tikus. Kalian capek diem aja di rumah gitu. Kami turun ke jalan. Gitu. Ada lagi pertanyaan. Kalian jangan bosan-bosan ya ngetek akun-akun mereka tuh. Logikanya kan enggak masuk akal. Udah nggak masuk akal, udah sangat nggak masuk akal. Narasi mereka sangat nggak masuk akal. Nih ya, narasi mereka sangat tidak masuk akal. Kenapa gue bilang nggak masuk akal? Fatality rate untuk demam berdarah itu cuma 0, sekian %. Jadi nggak ada yang mati sebenarnya. 0, sekian %. Terus mereka koar-koar, mereka mau menurunkan Aedes aegypti. Hello, sudah turun, woi. Kalau mau jualan pinter dikit napa? Udah kebongkar Covid, caranya gimana? Udah kebongkar cara kalian di Covid itu udah kebongkar. Jadi pinteran dikit gitu. Ini kagak, tetep aja begitu. Rakyat udah tahu. Rakyat udah tahu modus-modus operandi kalian. Be, mau nanya untuk imunisasi anak yang gratis kira-kira aman kagak buat anak? Syukron be. Gua mau nanya. Lu percaya sama pembohong? Aman apa kagak buat anak lu? Selesai. Masih aja pertanyaan gitu. Bingung gue. Bingung sama rakyat itu kadang-kadang. Masih ada pertanyaan yang B ini baik nggak B? B itu baik nggak B? Lu percaya pembohong? Lu percaya mafia? Lu percaya yang APD dikorupsi sama mereka? Lu percaya orang-orang itu? Lu percaya orang-orang yang hidupnya di ruangan ber-AC? Hah? Naik mobil mewah? Mikirin kalian kira-kira itu? Mikirin kalian nggak itu? Masih nanya, itu baik apa enggak? Akal kalian jadi orang tua di mana, sayang? Solusinya gimana, be? Tidur di rumah, jangan ngeluh. Tidur aja. Kita, nih, ini orang-orang bodoh nih, yang mereka bilang bodoh, tukang hoax nih, turun ke jalan, ninggalin keluarga untuk memprotes itu. Terus kalian tanya solusinya gimana? Sedih gue kadang-kadang sama kalian. Kalian kita belain, anak-anak kalian kita belain, dan kalian masih asik-asik aja. Kami mengorbankan keluarga kami untuk belain keluarga kalian. Dan kalian jawab sendiri pakai hati nurani itu. Jawab sendiri pakai hati nurani kalian. Kapan ada turun ke jalan lagi, be? Ya nanti kalau ada pengumumannya. Kita lagi proses ini. Kita akan tuntut, kita akan gugat, kita akan berjuang. Kita ini sudah berjuang, sudah ngasih contoh berjuang. Bagaimana solusinya? Tapi kalian kadang-kadang memang kalian minta dilayani aja gitu. Jujur aja gue kadang-kadang ya udah gas dah, nyamuk tuh. Bodoh amat. Rakyatnya juga begini doang. Masih nanya gitu. Gimana, be? Bawa anak-anak boleh nggak? Janganlah, nggak boleh turun aksi bawa anak-anak. Gimana? Bingung. Dari 2020 gue berjuang buat kalian. Kadang-kadang gue capeknya sama kaliannya. Serius. Itu ada indikasi campuran imunisasi. Nggak khawatir. Gue khawatir. Masih nanya begitu. Gue ulang lagi, sayang. Yang bikin program-program imunisasi atau apapun namanya itu adalah orang-orang yang sudah nggak mikirin. Ya Allah, rakyat. Kapan rakyat sadar ini?
Serah lu, gas aja imunisasi. Turuti aja, percaya aja, ikuti aja. Gue kadang bingung sama kalian sayang-sayang rakyat Indonesia tercinta. Kalian udah tahu mereka sarang mafia, mereka koruptor, mereka cuma mikirin cuan. Tapi kalian masih percaya mereka gitu. Nggak tahu dah. Itu yang salah otak kalian kayaknya. Wallah, demi Allah nih, kalau bukan karena Allah udah berhenti berjuang gue. Capek. Kalau bukan karena Allah, kalau karena kalian aja nih, udah berhenti berjuang gue. Capek mikirin kalian. Kenapa? Kalian nggak mikirin diri kalian kok. Kalian nggak mikirin anak-anak kalian kok. Gue begini ya karena kalian, karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kalian. Lihat bagaimana omongan kalian. Be, ini gimana be? Gimana cara berjuang be? Gimana? Kalau bukan karena Allah, udah berhenti gue. Serius. Gue selamatin keluarga gue sendiri. Gue jaga keluarga gue sendiri. Gue mati-matian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian enggak. Kalian kadang-kadang gue mikirnya apa? Kalian tidak layak diperjuangkan. Kalian mau enak-enak di rumah, mau asik-asik di rumah, mau makan enak di rumah, tapi nggak mau berjuang buat anak kalian. Itu kalian. Kalau bukan karena Allah, kirim salam sama kalian. Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang buat gue jadi begini, bukan kalian. Semisal rakyat mahasiswa turun seperti tahun 98, akan ada lagi nggak? Bekira nggak bakal turun. Orang kalian cuma rame di medsos, nggak bakal. Gue udah dari 2020 gue ngajak kalian ini menyadarkan, mencoba mengedukasi kalian ini dari 2020. Tapi kalian memang maunya ya, kalian nggak percaya mereka, tapi kalian terima kebijakan mereka. Kalian takut anak-anak kalian diinjus sama mereka, tapi kalian cuman, ya gimana ya be? Pertanyaan itu tanya sama kalian mestinya. Perjuangan kami yang kemarin turun itu buat kalian yang dilandasi karena iman. Kami begitu karena iman, sayang. Kami mau punya apa ya, catatan kebaikan nanti kalau kami mati gitu. Kami nggak cuma nerima aja. Gimana be ninggalin kerjaan? Gimana be? Gue ninggalin juga. Gue ninggalin semua. Di Jakarta ini gue sekarang udah nggak punya tempat. Ya hidup numpang-numpang. Alhamdulillah masih ada yang sayang sama gue. Keluarga gue tinggal. Keluarga. Sampai gue bilang sama keluarga gue tinggalin rakyat demi keluarga, atau gue tinggalin keluarga demi rakyat. Alhamdulillah keluarga gue bilangnya tinggalin keluarga demi rakyat. Alhamdulillah gue punya keluarga begitu. Mudah-mudahan mereka dikasih kekuatan, kesabaran, insyaallah. Amin. Nah gitu dong. Kalian yang punya kekuatan gitu, keberanian gitu. Kalian ini benar diperjuangkan, tapi kalian takut. Itu ngeselin. Bentar, gue ngedit dulu dikit.
Semangat rakyat Indonesia, semangat. Kalian layak dapat informasi yang benar. Pihak Kemenkes selalu mengatakan yang berbeda pendapat sama mereka dengan dicap hoax. Berarti sekelas Ibu Siti Fadila Supari aja dicap hoax ya? Begitu kan? Dokter Diva dicap hoax, Dr. Kun Wardana dicap hoax, Profesor Michael dicap hoax, Profesor Richard Klepler dicap hoax. Terus mereka bermonolog, menyampaikan apa yang mereka tahu. Monolog. Monolog. Terus kalian masih percaya, ya terserah kalian. Oh iya, informasi, iya Twitter gue disetrap sama Twitter karena laporan Kominfo, nanti gue bahas di YouTube gue. Mereka mau bungkam gue. Rada susah lah ngebungkam gue. Gue mati aja masih bersuara. Itu aja yang mau gue sampein sekarang ya. Yang semangat, ini live gue nggak gue hapus nih, gue biarin biar Kemenkes tahu bahwasanya gue ngelawan, gue nggak akan diam. Dan kasih tahu sama sales, dokter sales dan Kemenkes, duit mereka nggak bakal bisa ngebungkam gue. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.